Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat serta karunia sehingga pada saat ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Nah, oleh karena itu Ustazah, kita sebagai umat Nabi Muhammad senantiasalah untuk selalu bersyukur karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, baiklah Ustazah, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, sedikit hadis yang ingin Ustazah sampaikan. Hadisnya tentang niat yang bunyinya adalah innamal a'malu binniyah, yang artinya sesungguhnya segala sesuatu perbuatan itu tergantung kepada niat. Nah, oleh sebab itu Ustazah, jika niat kita baik maka hasilnya akan baik. Namun ketika niat kita tidak baik maka hasilnya juga tidak akan baik. Nah, baiklah Ustazah, sebelum materi dimulai, seperti biasa semoga antum sudah mempersiapkan alat tulisnya. Jadi ketika materi Ustazah sampaikan, antum bisa mencatat di buku catatan antum. Dan jika ada latihan selain dikerjakan di Google Form, antum juga mencatatkan kembali latihannya di buku catatan. Baik Ustazah, sebelum materi kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ustazah, sekarang kita mulai pembelajaran kita. Tematik yaitu tematik bahasa Indonesia tentang menulis kesimpulan teks. Nah, menulis kesimpulan teks sudah kita pelajari pada pertemuan pertama di pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis kesimpulan teks. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kesimpulan teks. Kesimpulan isi bacaan atau teks adalah inti sari dari sebuah bacaan. Kesimpulan dibuat untuk memberikan pemahaman dengan mudah kepada pembaca. Oke, baik, selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian dari kesimpulan teks, sekarang kita lihat apa itu ide pokok. Karena ide pokok itu Ustazah, dia sering berada di teks atau sering berada di sebuah bacaan. Nah, jadi kita harus juga mengetahui apa itu ide pokok. Ide pokok disebut juga sebagai gagasan utama atau sering disebut orang juga itu topik yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, jadi ide pokok itu Ustazah, gagasan utama atau sering kita sebut dengan topik yang dibahas dalam suatu paragraf. Artinya permasalahan yang ada yang kita bahas dalam suatu paragraf. Oke, baik, selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian dari kesimpulan teks, sekarang kita lihat apa itu ide pokok. Karena ide pokok itu Ustazah, dia sering berada di teks atau sering berada di sebuah bacaan. Nah, jadi kita harus juga mengetahui apa itu ide pokok. Ide pokok disebut juga sebagai gagasan utama atau sering disebut orang juga itu topik yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, jadi ide pokok itu Ustazah, gagasan utama atau sering kita sebut dengan topik yang dibahas dalam suatu paragraf. Artinya permasalahan yang ada yang kita bahas dalam suatu paragraf. Oke, baik Ustazah, sekarang coba perhatikan contoh yang telah Ustazah siapkan. Nah, contoh di sini berbentuk sebuah paragraf. Ayo sama-sama kita baca dan pahami isi dari teks tersebut. Contohnya adalah tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Salah satu manfaatnya adalah memberikan asupan oksigen di bumi yang kemudian digunakan manusia untuk bernapas. Selain itu, manusia juga dapat memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber makanan, otot, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, Ustazah, dari contoh tersebut, sekarang coba kita sama-sama temukan ide pokoknya terdapat di mana? Barisan pertama kah dia, kedua, atau yang terakhir? Baik, ide pokok itu Ustazah, masih ingat apa itu ide pokok? Ya, Ustazah harap antum tetap masih mengingat apa itu ide pokok. Ide pokok itu adalah gagasan utama atau topik yang dibahas dalam suatu paragraf.
Nah, jadi sekarang ayo sama-sama kita temukan di mana letak posisi ide pokoknya dan apa isi ide pokoknya. Baik, isi pokok dari contoh tersebut adalah tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Oke, baik anak ustazah, sekarang coba perhatikan contoh yang telah ustazah siapkan. Nah, contoh di sini berbentuk sebuah paragraf. Ayo sama-sama kita baca dan pahami isi dari teks tersebut. Contohnya adalah tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Salah satu manfaatnya adalah memberikan asupan oksigen di bumi yang kemudian digunakan manusia untuk bernapas. Selain itu, manusia juga dapat memanfaatkan tumbuhan sebagai sumber makanan, otot, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, anak ustazah, dari contoh tersebut, sekarang coba kita sama-sama temukan ide pokoknya terdapat di mana. Barisan pertama kah dia, kedua, atau yang terakhir. Baik, ide pokok itu anak ustazah, masih ingat apa itu ide pokok? Ya, ustazah harap antum tetap masih mengingat apa itu ide pokok? Ide pokok itu adalah gagasan utama atau topik yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, jadi sekarang ayo sama-sama kita temukan di mana letak posisi ide pokoknya dan apa isi ide pokoknya. Baik, isi pokok dari contoh tersebut adalah tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, selanjutnya kita perhatikan cara menyimpulkan teks. Cara menyimpulkan teks anak ustazah ada 3 bagian. Yang pertama, dengan cara membaca teks. Yang kedua, dengan cara menentukan kalimat utama. Dan yang ketiga, yaitu dengan cara menulis kesimpulan atau buatlah kesimpulannya. Nah, baik ustazah akan menjelaskan yang pertama, yaitu membaca teks. Nah, membaca teks di sini anak ustazah, kita harus membaca teks beberapa kali. Untuk apa? Untuk mengetahui kesan umum dan maksud apa yang disampaikan oleh pengarang maupun penulis. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Nah, setelah membaca teks, silakan antum tentukanlah kalimat utamanya. Nah, kalimat utama anak ustazah adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Gagasan utama adalah pikiran utama atau intisari dari sebuah paragraf. Nah, jadi setelah kita membaca teks, langkah berikutnya yaitu menentukan kalimat utama. Ingat anak ustazah, kalimat utama itu dia bisa berada di awal, di tengah maupun di akhir. Jadi, ketika membaca teks usahakan dilakukan dengan cara teliti. Nah, yang terakhir adalah menulis kesimpulan atau buatlah kesimpulan. Nah, setelah menentukan inti dari paragraf, susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Nah, di dalam menulis kesimpulan atau membuat kesimpulan, ada 3 syarat dalam menulis kesimpulan. Yang pertama, berupa hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. Yang kedua, kesimpulan menggambarkan isi dan paragraf. Yang ketiga, kesimpulan berisi hal-hal yang ada di dalam paragraf. Nah, selanjutnya kita perhatikan cara menyimpulkan teks. Cara menyimpulkan teks anak ustazah ada 3 bagian. Yang pertama, dengan cara membaca teks. Yang kedua, dengan cara menentukan kalimat utama. Dan yang ketiga, yaitu dengan cara menulis kesimpulan atau buatlah kesimpulannya. Nah, baik ustazah akan menjelaskan yang pertama, yaitu membaca teks. Nah, membaca teks di sini anak ustazah, kita harus membaca teks beberapa kali. Untuk apa? Untuk mengetahui kesan umum dan maksud apa yang disampaikan oleh pengarang maupun penulis. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Nah, setelah membaca teks, silakan antum tentukanlah kalimat utamanya. Nah, kalimat utama anak ustazah adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Gagasan utama adalah pikiran utama atau intisari dari sebuah paragraf. Nah, jadi setelah kita membaca teks, langkah berikutnya yaitu menentukan kalimat utama. Ingat anak ustazah, kalimat utama itu dia bisa berada di awal, di tengah maupun di akhir. Jadi, ketika membaca teks usahakan
dilakukan dengan cara teliti. Nah, yang terakhir adalah menulis kesimpulan atau buatlah kesimpulan. Nah, setelah menentukan inti dari paragraf, susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Nah, di dalam menulis kesimpulan atau membuat kesimpulan, ada 3 syarat dalam menulis kesimpulan. Yang pertama, berupa hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. Yang kedua, kesimpulan menggambarkan isi dan paragraf. Yang ketiga, kesimpulan berisi hal-hal yang ada di dalam. Nah, baik anak ustazah, tadi telah ustazah sampaikan bagaimana cara kita itu menyimpulkan teks. Nah, ada 3 cara, dengan cara membaca teks, menentukan kalimat utama, serta menulis kesimpulan. Nah, selanjutnya, sekarang perhatikan contoh yang telah ustazah siapkan. Contohnya di sini berbentuk paragraf. Nah, di sini nanti kita akan mencoba menyimpulkan kira-kira apa kesimpulan isi dari teks tersebut. Baik, ayo anak ustazah sama-sama kita baca dan pahami apa isi dari teks tersebut. Contohnya adalah, tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Orang yang tidur 8 jam per malam bisa dipastikan lebih sehat dibandingkan orang yang sering bangun sepanjang malam. Tidur yang baik memulihkan sistem imun. Ketika tidur pulas di malam hari, kadar melatonin meningkat dan memperbaiki imunitas. Nah, kira-kira anak ustazah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari contoh tersebut? Nah, kesimpulannya adalah tidur dengan waktu cukup dan berkualitas dapat melindungi diri dari penyakit. Nah, jadi mulai sekarang anak ustazah jangan suka bergadang. Sesungguhnya ketika kita tidur cukup, maka diri kita akan terlindung dari penyakit. Nah, selanjutnya contoh tentang kesimpulan sudah ustazah sampaikan. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri kalimat kesimpulan. Ciri-ciri kalimat kesimpulan ada 3 anak ustazah. Yang pertama, menggunakan bahasa sendiri. Nah, artinya bahasa di sini yaitu tetap menggunakan bahasa yang baik dan benar, tidak boleh bahasa daerah dimasukkan ke dalam kalimat kesimpulan. Karena ketika kita membuat kesimpulan menggunakan bahasa daerah, otomatis orang lain juga akan kesulitan. Yang kedua, ciri kalimat yang kedua adalah berdasarkan ide pokok. Nah, artinya kesimpulan yang kita buat itu adalah pembahasan atau masalah yang ada di dalam sebuah paragraf. Artinya tidak boleh melenceng dari paragraf. Kalau melenceng, otomatis dia tidak akan nyambung dan pembaca juga akan kesulitan memahaminya. Yang ketiga, ciri kalimat kesimpulan yang ketiga, tidak berbelit-belit dan berupa fakta serta jelas. Nah, ciri yang ketiga sini cukup jelas anak ustazah. Pada saat kita membuat kesimpulan, selain menggunakan bahasa sendiri, kita juga harus perhatikan bahasa yang kita sampaikan itu tidak berbelit. Artinya tidak terlalu panjang. Apa yang mau kita sampaikan silakan ditulis dengan singkat dan jelas. Nah, selain itu juga berdasarkan fakta yang memang terjadi, tidak boleh rekayasa. Nah, ciri kalimat kesimpulan ada 3, menggunakan bahasa sendiri, berdasarkan ide pokok, serta tidak berbelit-belit dan berupa fakta dan jelas. Nah, baik anak ustazah, sebelum pembelajaran ustazah akhiri, sedikit ustazah ingin memberikan latihan kepada antum supaya antum lebih bisa memahami materi yang telah ustazah sampaikan. Jadi latihannya silakan perhatikan baik-baik dan dibaca dengan teliti. Nah, cara mengerjakannya silakan antum kerjakan di Google Form. Selain di Google Form, antum silakan catat kembali latihan ataupun materi yang telah ustazah sampaikan di buku tulis antum, agar nanti ketika ada ulangan antum bisa mempelajari hasil catatan tersebut. Nah, jadi latihannya adalah salah satu jenis coklat adalah kompon coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi tak heran kalau coklat tersebut coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Nah, jadi itulah contoh soal latihan yang harus antum kerjakan. Nah, jadi latihan itu berbentuk sebuah paragraf. Nah, perintahnya
silakan antum buatlah kesimpulan paragraf di atas. Artinya, antum tentukan apa isi dari paragraf tersebut. Paragraf tersebut dia menceritakan apa. Nah, jadi silakan buat kesimpulannya di buku latihan dan di Google Form. Semoga dengan adanya latihan ini antum bisa menambah wawasan mengenai materi yang telah Ustazah sampaikan. Semoga jawabannya sesuai apa yang diinginkan dan hasilnya juga sangat memuaskan. Baik, selamat mengerjakan. Semoga antum memahami materi tersebut dengan baik. Baik anak Ustazah, itulah materi yang telah Ustazah sampaikan. Semoga antum bisa memahaminya dengan baik. Dan jika ada kendala nanti silakan antum bertanya ke orang tua antum atau langsung bertanya ke Ustazah juga bisa. Baik, kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.